Drama Dua Bocil. Pagi menjelang, waktu masih menunjukkan pukul 5, Ipana mengerjapkan matanya. Wajah cantik itu tersenyum ketika melihat bayangan Fajri ada di hadapannya, sedang duduk di tepi tempat tidur. Ia kembali tertidur karena menganggap itu hanya mimpi, namun ia merasa terusik karena Fajri mencolek-colek pinggangnya. Jangan Dede ngantuk bang, rengek Ipana. Ia terkejut dan membuka mata menatap sosok laki-laki yang memang begitu ia rindukan. Abang, panggil Ipana dan langsung memeluk Fajri dengan mata yang berkaca-kaca. Kapan abang pulang? Sambungnya. Sudah dari semalam sayang, ucap Fajri membalas pelukan Ipana tak kalah erat. Kangen, ucap Ipana manja sambil menggesek-gesekkan hidungnya di dada bidang Fajri. Abang juga kangen, enak ya gak ada abang bisa bebas pacaran, ucap Fajri sambil mendelik. Gak bebas kok bang, masih dalam aturan protokol kesehatan, ucap Ipana terkekeh. Jadi bagaimana? Tanya Fajri. Apanya yang bagaimana? Tanya Ipana mengernyit. Bagaimana? Tanya Fajri lagi. Gak tahu kenapa hati Dede udah yakin sama dia bang, cincinnya juga sudah Dede kasih, ucap Ipana tersenyum sambil memeluk Fajri. Kenapa terburu-buru sayang? Apa kamu sudah yakin dengan dia? Tanya Fajri. Dede yakin bang, kemarin Tono melamar Dede. Semuanya terlalu cepat, bahkan belum lagi 1 minggu hubungan kami berjalan. Sebenarnya Dede sudah sangat yakin, tetapi Dede belum siap untuk menikah bang, terang Ipana. Apapun keputusan Dede abang dukung sayang, hanya saja abang takut kalau Dede salah pilih, ucap Fajri menatap manik mata Ipana. Semoga saja pilihan Dede gak salah bang. Tono adalah laki-laki yang baik dan tepat untuk Dede, ucap Ipana meyakinkan Fajri. Dan terima kasih karena abang merestui kami. Abang hanya ingin Dede mendapatkan laki-laki yang terbaik dalam hidupmu ke depannya. Abang sudah mengawasi beberapa laki-laki yang mendekat Dede. Sampai saat ini hanya dia yang tidak memiliki kecacatan. Makanya untuk sementara abang merestuimu, ucap Fajri tersenyum. Terima kasih, ucap Ipana tercekat. Sudah aman di sana, anak-anak udah nyariin kamu, ucap Fajri mengecup kening Ipana. Bentar lagi, Dede masih ngantuk, ucap Ipana kembali berbaring. Gak ada, bangun lagi. Sio apaan bangun siang? Ucap Fajri menggendong Ipana menuju kamar mandi dan langsung menghidupkan shower. Biur, abang, teriak Ipana yang sudah basah. Mandi sana, ucap Fajri berlari keluar sambil tertawa. Dasar abang laknat, teriak Ipana sambil mengentakkan kakinya. Ia bergegas untuk mandi dan segera berganti pakaian. Dengan wajah kesal, Ipana turun dan mencari keberadaan Fajri yang sudah mengerjainya. Namun ketika turun dari tangga, bocil kembar sudah berlarian ke arahnya. Nana, teriak Naren dan Nela berhamburan memeluk Ipana. Bocil, ucap Ipana tersenyum dan merentangkan tangannya. Mereka berpelukan satu sama lain melepas rindu yang teramat sangat. Nana kangen, ucap Ipana cemberut menatap Nela dan Naren bergantian. Lala juga kangen sama Nana, ucap Nela berkaca-kaca. Naren juga, ucap Naren. Mereka kembali berpelukan dengan erat seolah tidak bertemu belasan tahun lamanya. Hari ini bocil mau sekolah sayang, apa gak istirahat dulu? Tanya Ipana. Gak mau nah, hari ini ada ulangan, keluh Nela cemberut. Wah udah belajar? Tanya Ipana. Sudah nah di atas pesawat kemarin, ucap Naren. Ya sudah, hari ini kita berangkat pakai motor mau? Tanya Ipana. Mau, teriak Naila dan Naren bersamaan. Kalau gitu kita sarapan dulu, Nana mau siap-siap sebentar, ucap Ipana kembali ke kamarnya. Ia melupakan tujuan awal untuk mencari keberadaan Fajri yang telah mengerjainya. Ia melangkah masuk ke kamar dan sedikit berdandan, tak lupa memakai baju kebesaran khusus untuk menaiki motor. Setelah selesai, ia segera turun menuju ruang makan. Di sana, semua anggota keluarga telah berkumpul kecuali Safira. Bang, kakak mana? Tanya Ipana. Kakak lagi tidur di atas, dek. Habis mual, ucap Fajri menunggu makanan yang tengah dihidangkan oleh Fajira. Jadi kakak beneran hamil lagi? Tanya Ipana terkejut sekaligus senang. Iya, kakak hamil lagi, ucap Fajri tersenyum. Apa kembar lagi, bang? Atau kembar 3? Tanya Ipana antusias. Cuma 1, ucap Fajri menggeleng. Gak apa-apa, yang penting ada anak-anak,
ucap Ipana. Bocil dirgantara bertambah, teriak Naren dan Nela sambil mengacungkan jempolnya. Pintar. Sudah makan dulu, ucap Fajira menggeleng melihat kelakuan anak dan cucunya yang terlihat selalu kompak. Anak-anak nanti kalau sudah siap langsung berangkat sama Pak Budi ya, ucap Fajri tersenyum. Lala mau naik motor sama Nana, Dedi, ucap Naila. Iya Naren juga, ucap Naren. Gak boleh naik mobil aja, ucap Fajri tegas. Dedi, ayolah, keluh mereka, boleh ya Dedi, kali ini aja, ucap mereka memohon. Fajri menatap Ipana dengan tajam karena keberadaan motor itu membuat anak-anaknya juga ingin menaikinya. Sementara Ipana hanya fokus memakan sarapan tanpa memperhatikan tatapan Fajri. Pokoknya nggak boleh, ucap Fajri tegas. Wajah Nela dan Naren berubah murung dan tidak melanjutkan sarapan mereka. Dedi, Lala sudah menjadi anak yang baik dan tidak nakal. Lala juga nggak banyak mau, hanya kali ini Lala meminta sama Dedi. Apa Dedi tidak mau memenuhi keinginan Lala yang menyedihkan ini? Ucap Nela mendrama. Iya Dedi, apa Dedi nggak kasihan melihat kami? Tambah Naren mengibah. Bocil kembar itu berhasil membuat yang lain melongo tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Astagana, dari mana kalian belajar berbicara seperti itu? Apa Nana yang mengajarkannya? Tanya Fajri tidak percaya. Gak ada yang mengajarkan kami, Dedi, ucap Naila. Itu murni dari hati kami yang menyedihkan ini, sambung Naren. Wajah mereka semakin murung karena tidak mendapatkan jawaban dari Fajri, sehingga Fajri dan Irfan tidak tega melihat mereka. Bolehin aja, Ded, lagian Nana kan jago bawa motornya, ucap Fajira mengelus kepala Naren dan Nela. Baiklah, ucap Fajri pasrah. Beneran, Dedi? Tanya Naren dan Nela sambil menggebrak meja. Astaga, ucap mereka terkejut. Iya boleh, ucap Fajri tersenyum semirik. Yeay, teriak mereka senang. Setelah menghabiskan sarapan, Ipana dan dua bocil itu langsung berjalan keluar dengan memakai helm masing-masing. Namun mata mereka terbelalak ketika melihat beberapa orang berpakaian tim keamanan Dirgantara sudah berjejer rapi di halaman rumah sambil mendengarkan instruksi dari Fajri. Pastikan anak-anak dan nona muda sampai dengan selamat. Jangan sampai ada yang lecet sedikit pun. Jangan sampai mereka berada dalam bahaya dan yang lainnya. Paham? Ucap Fajri tegas. Paham Tuan, ucap mereka bersamaan. Wajah Ipana dan bocil kembar menjadi kesal dan pasrah. Ipana menaikkan Naren di belakang dan Naila berada di depan. Ia melihat beberapa motor trail sudah berjajar rapi untuk mengawalnya nanti. Resiko punya abang posesif. Aku jadi kesal sendiri. Batin Ipana kesal. Ia segera melajukan motor dengan perlahan meninggalkan halaman rumah diikuti oleh 7 motor dan 1 buah mobil. Pegangan yang erat sayang, teriak Nana. Iya Nah, teriak mereka berdua merasa senang. Mereka terlihat sedang melakukan parade di pagi hari. Banyak pasang mata yang menatap ke arah mereka dan sudah bisa ditebak jika itu adalah Nona dan tuan muda keluarga Dirgantara. Motor terus melaju menuju sekolah Naren dan Nela. Mereka terlihat begitu keren sehingga menjadi pusat perhatian semua siswa yang ada di sekolah itu. Belajar yang rajin, ucap Ipana ketika berada di depan kelas bocil kembar. Siap Nana, ucap mereka hormat. Nani jadi ingat waktu Nana sekolah dulu, terus diantar sama Oma. Sini salim dulu, ucap Ipana tersenyum dan mengulurkan tangannya. Mereka dengan patuh mengecup tangan Ipana dengan lembut dan melambaikan tangan sambil masuk ke dalam kelas. Ipana segera pergi setelah memastikan keponakannya masuk ke kelas dengan selamat. Namun ketika hendak menjalankan motor, ponselnya berdering. Terlihat Pandu tengah menelponnya. Iya Pak, jawab Ipana mengernyit. Nona, Anda harus segera datang ke kantor sekarang juga. Ada masalah yang cukup besar tengah terjadi, Nona, ucap Pandu tegas. Baik Pak, ucap Ipana menyimpan ponselnya dan langsung melajukan motor tanpa menghiraukan para ajudan yang kewalahan mengikuti laju motornya yang begitu kencang menuju perusahaan yang tak jauh dari sana.